Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, M. Fatih Arya Janata dengan NIM 20103132100069 dengan absen 14. Yang kedua, Mutia Zulfa dengan NIM 20103132200057 dengan absen 24. Yang ketiga, M. Raihan Anwar dengan NIM 20103132100047 dengan absen 11. Dan yang terakhir, Putri Amalia dengan NIM 20103133200025 dengan absen 34. Yang diampu oleh Ibu Rawintan Endas Binti selaku dosen mata kuliah Analisis Laporan Keuangan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Perkenankan kami untuk memaparkan materi mengenai analisis investor dan break-even point pada PT Golden Energy Mines Tbk. PT Golden Energy Mines Tbk sendiri didirikan pada tanggal 13 Maret 1997 yang bergerak pada perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan, khususnya batu bara. Perusahaan ini bertempatkan di Jakarta Pusat, Indonesia. Materi yang pertama yaitu analisis rasio investor, yang dapat diartikan para pemegang saham biasa hanya memiliki hak sisa atas laba dan aktiva perusahaan. Hanya sebelah hak para kreditor dan pemegang saham istimewa dipenuhi para pemegang saham biasa bisa menerima dividen atas distribusi aktiva. Beberapa angka rasio yang sering digunakan adalah earning per common share, price earning ratio, rasio percentage of earning return, dividend payout, dividend yield, dan book value per share. Materi yang kedua yaitu analisis break-even point, yang dapat diartikan suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba akan tetapi juga tidak menderita kerugian. Break-even point adalah titik perpotongan antara garis total biaya dan garis total penghasilan. Dengan demikian, pada titik impas tidak ada laba maupun rugi yang diterima oleh perusahaan. Untuk analisis perhitungan rasio investor yang pertama, yaitu earning per common share. Berdasarkan hitungan tersebut, dapat dilihat bahwa earning per common share Golden sebesar 0,08, sedangkan earning per common share industri perusahaan pesaing namun sejenis sebesar 883,40. Artinya bahwa harapan untuk investor memperoleh dividen jika melakukan penanaman modal di Golden sangat rendah atau di bawah dibandingkan industri. Hal ini menyebabkan bahwa investasi di Golden untuk memperoleh atau mempertahankan saham yang dimiliki untuk memperoleh dividen sangat buruk, sehingga tidak disarankan untuk menginvestasikan saham di Golden. Yang kedua, price earning ratio. Berdasarkan perhitungan tersebut, Golden memiliki rasio sebesar 13%, sedangkan industri sebesar 4%. Price earning ratio Golden lebih besar dibandingkan industri. Hal ini disebabkan oleh kemampuan memperoleh dividen Golden sangat buruk, sehingga rasio yang dihasilkan terhadap harga pasar dapat dikatakan belum cukup layak untuk dilakukan investasi. Price earning ratio yang baik untuk melihat kelayakan investasi suatu perusahaan sebesar 20%. Yang ketiga ada percentage of earning return. Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk mengukur proporsi laba yang dihasilkan oleh perusahaan saat ini, perusahaan mampu memperoleh proporsi laba sebesar 4%, sedangkan proporsi laba yang mampu dihasilkan oleh industri atau perusahaan pesaing yang sejenis sebesar 22%. Artinya perusahaan mampu meningkatkan ekspansi atau perusahaan laba sebesar 4% di bawah dari industri yaitu sebesar 22%. Namun proporsi laba yang diperoleh perusahaan pada September tahun 2022 naik dibandingkan dengan tahun lalu sebesar minus 22%. Artinya perusahaan mampu meningkatkan penjualan di tahun 2022 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Terbukti pada peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan perusahaan.
Yang keempat ada dividend payout. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dividen payout Golden sebesar 96% di atas dari industri sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan melakukan pembayaran dividen pada perusahaan Golden di atas industri. Namun dikarenakan Golden memiliki rasio dividen payout yang lebih besar dibandingkan industri, maka mencerminkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Golden dihabiskan untuk pembayaran dividen, tidak dialihkan untuk menambah investasi, yang mengakibatkan pengurangan pada pendanaan perusahaannya. Sehingga, apabila rasio dividen payout melebihi dari industri yang telah disepakati, maka pembayaran dividen perlu diturunkan untuk menjaga kestabilan pendanaan perusahaan. Yang kelima, dividend yield. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan Golden memiliki dividen yield sebesar 0,0030%, di bawah dari industri sejenis sebesar 17,6215%. Dikarenakan kemampuan Golden untuk melakukan pembayaran dividen dalam bentuk saham sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan melakukan proporsi laba dalam bentuk saham di bawah industri, sehingga investasi pada Golden tidak layak. Yang keenam, book value per share. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai buku per saham yang dimiliki oleh Golden sebesar 0,08 yang di bawah oleh industri yaitu sebesar 2.294,47. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen saham sangat rendah. Artinya, investasi di Golden tidak dapat diperhitungkan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen atau tingkat pengembalian modal yang ditanamkan kepada perusahaan Golden tidak layak. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan untuk menghitung tingkat kelayakan investasi, pada Golden diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rasio investasi yang dihitung menunjukkan ketidaklayakan investasi pada Golden Energy Mines. Kemudian yang kedua, tingkat pengembalian investasi dari modal yang ditanamkan pada perusahaan memiliki tingkat pengembalian modal yang buruk. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mengembalikan modal yang telah ditanamkan masih dalam kategori rendah. Untuk perhitungan BEP dapat dilihat pada tabel yang tertera. Untuk analisis perhitungan BEP yang telah dilakukan oleh perusahaan, BEPQ sebesar 57,44 ton dan BEP USD sebesar 117.442.978, yang artinya bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan apabila perusahaan menginginkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Maka perusahaan harus mampu menjual 57,44 juta ton dengan nilai USD sebesar 117.442.978. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.